Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum prosesi mayit, yaitu mayit orang yang meninggal mati syahid. Pada baris yang paling atas langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Yakhtalifu hukmuhu, terdapat perbedaan perihal hukum prosesi mengurusi mayit yang mati syahid biikhtilafi qismihi, yaitu dengan perbedaan qismihi dan pembagiannya. Waqsamus syuhada'i, kemudian di sini menerangkan pembagian orang yang mati syahid binahiyati, yaitu dari segi tajhizihim, salah satu dari segi prosesi pengurusannya, yaitu terbagi menjadi 3. Syahidu dunya wal akhirati. Yang pertama mengenai tentang orang yang meninggal, dia sebagai syahid, dia syahid dunia dan dia juga syahid akhirat. Siapa dia? Ta'rifuhu, maka definisinya adalah huwa man qutila fi ma'rakatil kufari, yaitu huwa, dia adalah yang disebut syahid dunia dan akhirat adalah man qutila, orang yang dibunuh atau terbunuh, fi ma'rakatil kufari, yaitu di medan perang ketika bertempur dengan orang kafir. Wa kanat niyatuhu, ya, sedangkan niatnya orang tersebut i'na'a kalimatillah, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia adalah orang yang terbunuh yang niatnya dia itu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada orang yang jihad, kemudian dia niatnya itu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para sahabat Nabi, ya, minal muhajirin dan ansor, dari kalangan muhajir dan al-ansor, maka mereka dikatakan orang yang syahid, baik syahid dunia dan syahid di akhirat. Sababu tasmiyati bidzalika, sebab pada baris yang paling atas diberi nama yang demikian itu li'annahu, karena mereka yu'ta hukma syahid, ya, diberikan hukma syahid seperti hukum orang yang syahid fid dunya indan nas, yaitu di dunia di hadapan manusia, wa kadzalika fil akhirati, dan yang demikian itu juga ketika di akhirat. Artinya dia mendapatkan yu'ta, diberikan atau dinyatakan sebagai orang yang mati syahid di dunia di hadapan manusia, oleh para manusia, dan begitu pula dia juga mendapatkan gelar atau prestasi sebagai orang yang mati syahid di akhirat juga. Yubalighuhullahu, Allah akan menaikkan orang tersebut maratibasy syuhada'i, pada kedudukan orang-orang yang syuhada atau orang yang mati syahid. Kemudian hukmuhu, hukum bagi orang yang mati syahid, baik syahid dunia dan akhirat, artinya itu dia mati syahid, syahidnya itu dikatakan syahid dunia plus akhirat, maka hukumnya la yughassalu, maka tidak dimandikan sebagaimana orang yang meninggal pada umumnya. Wala yusalla alaih, kemudian juga tidak disalatkan. Wa yukaffanu, namun dikafani. Wa yudfanu, dan dikuburkan, ya. Kemudian selanjutnya adalah sababu adami guslihi, mengapa mereka tidak dimandikan. Al-ibqa'i, agar jejak-jejak
atau athari syahadati alaih, untuk menetapkan jejak-jejak syahidnya dia. Haitsu innal ghusla yazulu damma, jejak-jejak dia yang sebagai orang yang mati syahid itu seperti apa? Adanya darah pada anggota tubuhnya. Ya, kalau dimandikan tentu akan menghilangkan darah tersebut. Allazi takunu raihatu, yang dimana darah orang yang mati syahid dunia dan akhirat ini memiliki wangi. Karaihatil miski, yaitu memiliki wangi sebagaimana bau minyak misik yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Inilah penyebab mengapa orang yang mati syahid dunia dan akhirat itu tidak dimandikan. Kemudian alasan yang kedua mengenai kenapa mereka juga tidak disolatkan sebagaimana orang yang meninggal pada umumnya. Sababuhu, maka pada baris yang paling atas sebabnya adalah ada misolati alaih, tidak disolatkannya mereka dikarenakan ni annahu maghfurun lah, karena mereka adalah orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sekarang yang kita bahas adalah syahid dunia, orang yang meninggal tapi dia itu syahidnya itu syahid dunia saja. Kalau sebelumnya kita itu syahid dunia plus akhirat. Apa itu orang yang syahid dunia saja? Yaitu ta'rifuhu, yaitu definisinya adalah huwa man mata fi ma'arakatil kufari, yaitu huwa, mereka adalah orang yang meninggal di medan pertempuran kafir, maksudnya pertempuran ketika melawan orang kafir. Wa kana niyatuhu, namun niatnya mereka itu duniawiyatan, niatnya mereka itu berperang, berjihad karena perkara keduniawian. Kanailil gonaimi, seperti dia itu ingin mendapatkan gonimah, harta rampasan perang dari lawan atau dari orang kafir. Jadi faktor yang menjadikan dia itu ikut perang, faktor yang menjadikan dia jihad, itu dia niatnya itu karena keduniawian, ingin mendapatkan harta rampasan dari lawannya. Awis sumati, atau dia itu niatnya itu ujub, pamer, benan nasi, di hadapan manusia, di hadapan teman-temannya, supaya dia dikatakan orang yang pemberani. Ya, maka apabila orang ini dia meninggal di medan pertempuran, maka dia hanya dikatakan syahid dunia, namun tidak dikatakan syahid dunia plus akhirat. Ya, karena orang yang syahid dunia plus akhirat adalah orang yang dia itu berjihad, tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang syahid dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang syahid di dunia saja, yaitu adalah orang yang niatnya ketika berjihad hanya untuk perkara keduniawian, faktornya. Sababu, kemudian sababu tasmiyati bidzalika, sebab mengapa mereka dinamakan syahid di dunia saja. Li'annahu yu'ta, karena mereka diberikan hukman syahid, diberikan gelar sebagai syahid fil ahkami dunyawiyah, di dalam hukum-hukum atau di dalam keduniawiannya. Wala yu'ta martabah syuhada'i, dan mereka tidak diberikan kedudukan syuhada yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kenapa? Bisababi niyatihi, disebabkan niatnya dia, ad-dunyawiyati, yaitu disebabkan niat keduniawian dia. Berbeda ketika yang syahid dunia dan akhirat, dia diberikan martabat, kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat menjadi syuhada. Sedangkan orang yang syahidnya hanya syahid dunia saja, dia itu betul bagi di hadapan manusia mereka itu disebut syahid, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia hanya syahid dunia. Ya.
Karena kita nggak tahu niat orang ketika berjihad itu seperti apa. Tapi Allah tahu niat orang tersebut. Kalau niat orang tersebut emang karena keduniawian, maka dia itu hanya mendapatkan gelar syahid, gelar mati syahid hanya di hadapan manusia saja. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tersebut yang berperangnya hanya karena keduniawian saja, bukan untuk meninggikan agama Islam atau menyebar luaskan agama Islam, maka dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya para syuhada pada hari kiamat nanti. Kemudian hukmuhu, kemudian apa hukum mengenai orang yang mati syahid dunia ini, yang syahid dunia? Kahukmu syahidid dunya wal akhirati. Hukumnya itu sebagaimana orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Artinya apa? Fala nugassiluhu, maka tidak dimandikan orang tersebut. Wala nusalli alaih, dan juga tidak disolatkan. Wa nukaffinuhu, namun dikafankan. Wa nadfinuhu, dan dikuburkan, ya. Jadi orang yang syahid dunia saja itu ketika memperlakukan jenazah mereka, maka itu sebagaimana memperlakukan jenazah orang yang syahid dunia dan akhirat juga. Kemudian sekarang syahidu akhirati, yaitu syahid akhirat. Ya, kalau yang pertama itu syahid dunia plus akhirat, kalau yang kedua itu syahid dunia saja, kemudian yang terakhir ini syahid akhirat, namun tidak syahid dunia. Siapa mereka? Wuhum katsirun, mereka itu banyak. Au sanahum ba'duhum ila sam'in. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya mereka itu sampai 70. Kaman kutiladu namalihi, seperti orang yang terbunuh dunamali au nafsihi, terbunuh dikarenakan menjaga, melindungi hartanya, au nafsihi, atau melindungi jiwanya, au irdihi, ya, atau keluarganya, ya, melindungi keluarganya, seperti orang yang meninggal dibegal atau meninggal dia itu lagi di rumah kerampokan, maka ini orang yang disebut syahid akhirat. Wal mabtun, ya, wal mabtunu, kemudian dia itu mabtun, wal garik, orang yang tenggelam, wal harik, orang yang kebakaran. Artinya orang yang tenggelam kemudian dia meninggal, maka dia dikatakan orang yang mati syahid, dan ini syahid akhirat, ya, syahid akhirat. Orang yang melahirkan juga sama, ya. Ya, seorang ibu melahirkan kemudian dia meninggal, maka dia juga sama dikatakan syahid akhirat. Kemudian sababu tasmiyati bizalika, sebab dinamakan mereka itu syahid akhirat, li'annahu yusamma, karena mereka dinamakan yang demikian itu, atau karena mereka dinamakan syahidan sebagai orang yang syahid fil akhirati, nanti di akhirat, la fi dunya, bukan ketika mereka di dunia. Artinya mereka nanti di akhirat itu akan dinamakan sebagai orang yang syahid, walaupun di dunia mereka di hadapan manusia tidak dikatakan orang yang syahid. Fayubalighuhullahu, Allah yubalighuhu, akan menaikkan maratibas syuhada'i, yaitu kedudukannya bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid, fil akhirati, di akhirat nanti. Hukmuhu, kemudian hukum mengenai tentang atau mengurusi orang yang mati syahid yang akhirat saja ini,
hukumnya itu bagaimana? Kahukmi ghairi syahid, hukumnya itu seperti prosesi mengurusi mayit yang tidak syahid. Artinya seperti mayit pada umumnya, cara pengurusan jenazahnya. Fayughassalu, yaitu dimandikan, wa yukaffanu, yaitu kemudian dikafani juga, wa yusalla alaihi, kemudian disolatkan, wa yudfanu, kemudian dikuburkan. Ya. Kemudian orang yang meninggal karena taun, wabah, ya kayak corona tuh ya kemarin. Apakah mereka juga sama dikatakan syahid akhirat? Ya, mereka dikatakan syahid akhirat. Orang yang menuntut ilmu, kemudian di perjalanan ternyata dia kecelakaan, maka dia juga sama orang yang mati syahid. Mereka syahid akhirat namanya ya. Walaupun dia itu belum sampai tujuan ke majelis ilmunya, seperti dia meninggal di motornya atau di kendaraannya ya. Mati dikarenakan dizalimi orang, maka dia juga sama mendapatkan martabat atau kedudukan sebagai syahid akhirat. Jadi inilah penjelasan mengenai tata cara prosesi orang yang mati syahid, kemudian pembagian orang yang mati syahid. Yang pertama itu syahid dunia plus akhirat, kemudian yang kedua membahas tentang syahid dunia saja, kemudian yang ketiga membahas tentang syahid akhirat saja ya. Dan prosesi-prosesi, cara mengurusinya, cara penanganannya seperti apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.